Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Dr. Arni Karnia. Perkenalkan, nama saya Imam Alfiansyah Tarigan, NIM 250301020676, yaitu dengan kelas saya AK 705 dengan prodi S1 PJJ Akuntansi. Selanjutnya, poin yang kita bahas hari ini adalah yang pertama itu soal teori, yang kedua adalah soal kasus hitungan. Baik, yang pertama soal teori. Jelaskan bagaimana mekanisme translasi mata uang asing. Yang kedua, bagaimana transaksi forward dan swap terjadi. Ketiga, menurut laporan keuangan interim, menurut PSAK nomor 3. Yang kedua, ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan emiten berdasarkan aturan OJK. Nah, apa itu translasi? Translasi adalah penyebaran nilai moneter dari suatu mata uang ke mata uang lainnya berdasarkan nilai tukar tertentu tanpa dilakukan pertukaran fisik seperti dalam konversi mata uang. Misalnya, neraca PTA yang dinyatakan dalam rupiah disajikan ulang ke dalam Singapura dolar secara ekuivalen. Yang kedua, PTC merupakan anak perusahaan PTB, di mana neraca PTC menggunakan mata uang ringgit. Namun PTB menggunakan rupiah. Neraca PTC dapat ditranslasikan ke dalam neraca PTB menggunakan mata uang PTB, yaitu rupiah. Metode-metode yang dilakukan untuk pengukuran translasi. Yang pertama, metode nilai tukar tunggal atau current rate, yaitu seluruh aktiva dan kewajiban menggunakan kurs saat ini. Sementara ekuitas seperti modal saham menggunakan kurs historis. Yang kedua, metode nilai tukar ganda, yaitu current dan non-current, yaitu menyebarkan akun-akun lancar pada kurs sekarang, serta akun-akun tidak lancar pada kurs historis. Simpelnya, akun lancar dihitung menggunakan current rate, kemudian akun tidak lancar menggunakan historical rate. Yang ketiga, yaitu metode nilai tukar ganda moneter dan non-moneter. Metode ini membedakan akun berdasarkan sifat moneter atau non-moneternya. Moneter yang di sini dimaksud seperti kas, piutang, dan hutang, yaitu menggunakan current rate atau nilai terkini. Yang kemudian kedua, non-moneter yang terdiri dari persediaan, aset tetap, dan depresiasi, yaitu menggunakan historical rate, serta pendapatan dan beban menggunakan average rate. Yang keempat, metode nilai tukar sementara atau temporal rate. Metode ini menyesuaikan kurs berdasarkan dasar penilaian aset atau kewajiban. Seperti aset dan kewajiban yang dinilai pada historical cost, maka dihitung menggunakan historical rate juga. Yang kedua, aset dan kewajiban yang dinilai pada current value, maka dinilai menggunakan current rate. Serta pendapatan dan beban menggunakan average rate. Nah, apa sih pengakuan keuntungan dan kerugian translasi? Nah, menurut PSAK nomor 10 mengatur bahwa keuntungan atau kerugian dari translasi mata uang harus dicatat dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan kurs, yaitu ketika kita mengakui gain or loss dari translasi. Yang kedua, bagaimana transaksi forward dan swap terjadi? Nah, latar belakangnya terjadinya forward itu adanya resiko transaksi seperti translasi dan ekonomi juga. Nah, ketika mata uang itu memiliki fluktuasi kurs sehingga mempengaruhi laba. Kemudian oleh karena itu dibutuhkan strategi hedging atau nilai mata uang. Nah, apa sih forward? Forward itu membeli atau menjual valuta asing di masa depan. Itu membentuk perjanjian. Kemudian kurs yang ditetapkan yaitu saat ini dengan forward rate. Kemudian berfungsi untuk hedging atau melindungi nilai uang arus kas atau currency di masa depan. Nah, bagaimana mekanisme forward? Yaitu dengan menetapkan exposure falas, kemudian negosiasi kurs forward dengan bank, kemudian settlement pada jatuh tempo sesuai forward rate. Nah, sebaliknya swap. Swap itu terjadi dua transaksi. Tadi forward itu cuma satu transaksi. Yang pertama spot, yaitu pertukaran mata uang saat ini. Kemudian forward,
yaitu pertukaran kembali pada masa depan dengan kurs yang telah ditentukan saat ini. Apa fungsinya juga? Yang pertama itu mendapatkan likuiditas jangka pendek serta hedging nilai tukar atau lindung nilai tukar. Nah, apa tujuan swap? Yaitu mendapatkan dana valuta asing sementara untuk saat ini apabila perusahaan membutuhkan, kemudian melindungi arus kas valuta asing dari fluktuasi jangka pendek, kemudian mencocokkan kebutuhan kas, kemudian menghindari resiko antara penerimaan dan pembayaran kas. Nah, bagaimana mekanisme swap? Swap itu bisa dua transaksi. Pertama, transaksi spot hari ini, ketika perusahaan membeli atau menjual mata asing untuk kebutuhan likuiditasnya. Kemudian transaksi forward, perusahaan melakukan transaksi kebalikan pada kurs forward yang telah dikunci. Nah, kapan terjadinya forward dan swap? Itu tergantung kebutuhan perusahaan masing-masing. Misalnya, ketika perusahaan ingin mengunci kurs pembayaran masa depan, maka yang digunakan adalah forward. Kemudian ketika perusahaan ingin mendapatkan mata uang atau falas hari ini, tapi akan memilikinya nanti ke depan, maka menggunakan swap. Kalau ingin mengelola likuiditas jangka pendek, maka menggunakan swap. Untuk hedging sederhana atau lindung nilai sementara, menggunakan forward. Kemudian untuk hedging dan ketika perusahaan butuh kas sekarang, maka menggunakan swap. Kemudian nomor 3, soal teori. Bagaimana laporan keuangan interim menurut PSAK atau OJK? Menurut PSAK nomor 3, laporan keuangan yang berisi baik laporan lengkap atau laporan ringkas untuk suatu periode interim. Itu merupakan pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 3. Nah, periode interim itu suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Nah, komponen-komponen yang laporan keuangan interim itu yang pertama laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta yang kedua adalah laporan keuangan ringkas yang terdiri dari pos-pos utama dari laporan lengkap serta catatan penjelasan yang relevan dengan periode interim. Nah, periode laporan keuangan interim sesuai dengan aturan OJK. Peraturan yang saya dapatkan adalah peraturan OJK nomor 14 garis miring POJK titik 04 garis miring 2022. Laporan keuangan berkala adalah laporan keuangan yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik secara berkala kepada OJK yang terdiri dari dua laporan. Yang pertama, laporan tahunan, yang kedua laporan tengah tahunan. Periode laporan keuangan interim sesuai aturan OJK, yang pertama laporan tahunan, yaitu wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dibuat. Yang kedua, laporan tengah tahunan, wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat. Yang pertama itu bisa pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Yang kedua, pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Atau yang ketiga, pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Selanjutnya kita akan menjawab soal kasus hitungan. Yang pertama kasus Lincoln International, yang kedua kasus Zoo of London dan PJL. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk menentukan next exchange atau loss yang menunjukkan income statement pada Lincoln pada 2011 serta penyesuaiannya. Yang pertama itu kita menghitung akun receivable. Nah, pada tanggal 31 Desember 2011, US dollarnya 28.500 karena mata uang fungsionalnya Lincoln adalah US dollar sehingga sama dengan nilai buku. Maka didapatkan exchange gain or loss-nya 0. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011, Swedish krona itu mempunyai current rate 0,66 sehingga untuk nilai saat itu maka menggunakan 0,66 yaitu dengan mengalihkan 20.000 dikali 0,66 didapatkan 13.200 serta nilai buku yang diketahui adalah 11.800 sehingga mendapatkan gain sebesar 1.400.
Kemudian yang ketiga, mata uang ketiga itu British Pounds dengan current rate-nya sebesar 1,65, sehingga kita kalikan dengan kuantitasnya yaitu 25.000, sehingga didapatkan nilai neraca pada saat itu adalah 41.250 dengan nilai buku 41.000, sehingga kita mendapatkan gain sebesar 250.000. Nah, pada akhirnya akun receivable pada nilai neraca Lincoln sebesar 82.950 dengan exchange gain sebesar 1.650. Kemudian kita menghitung akun payable atau utang. Yang pertama itu US dollar. Seperti yang kita ketahui, rate-nya tidak ada karena mata uang fungsional Lincoln adalah dolar. Diketahui nilai bukunya sebesar 6.850 serta maka nilai neraca per tanggal 31 Desember 2011 adalah 6.850 juga, serta tidak mendapatkan gain atau loss. Kemudian mata uang kedua, Swedish krona dengan spot rate atau current rate sebesar 0,7, maka kita kalikan dengan 10.000, sehingga didapatkan nilai neraca per 31 Desember 2011 adalah 7.000. Yang diketahui juga nilai buku pada saat itu adalah 7.600, sehingga mendapatkan gain sebesar Rp600. Kemudian yang ketiga yaitu British Pounds dengan spot rate atau current rate sebesar 15.000. Kita kalikan dengan 15.000 didapatkan 24.750. Yang diketahui juga pada saat itu nilai bukunya adalah 24.450 sehingga loss sebesar 300 yaitu 24.750 dikurangi 24.450. Sehingga saldo per 31 Desember 2011 untuk akun payable sebesar 38.600 dengan net exchange gain sebesar 300. Selanjutnya, kita disuruh menjurnal untuk mencatat transaksi yang didapatkan pada tahun 2012 terkait akun receivable dengan spot rate-nya sebesar 0,67 dan 1,63 untuk Swedish krona dan British pounds. Yang pertama kita catat dulu transaksi akun receivable pada US dollar pada tahun 2012. Yang pertama itu cash pada akun receivable sebesar 228.500 karena mata uang fungsionalnya adalah US dollar. Kemudian yang kedua, transaksi akun receivable Swedish krona dengan current rate 0,67 atau spot rate 0,67, sehingga kita dapatkan jurnal adalah cash pada akun receivable pada exchange gain. Cash sebesar 13.400, akun receivable sebesar 13.200, exchange gain sebesar 200. Yang ketiga, yaitu mencatat transaksi akun receivable British pounds dengan current rate 1,63 dengan jurnal cash sebesar 40.750, exchange loss sebesar 500, itu didapatkan dari 40.750 dikurangi 41.250, serta pada akun receivable sebesar 41.250. Nah, yang kedua adalah mencatat jurnal entry untuk akun payable. Yang pertama, yaitu mencatat transaksi akun payable US dollar pada tahun 2012. Kita langsung saja karena mata uang fungsionalnya adalah dolar, yaitu akun payable pada cash sebesar 6.850. Kemudian mencatat transaksi pada akun payable pada Canadian dollars pada 2012 dengan spot rate 0,71. Yaitu jurnalnya adalah akun payable 7.000, exchange loss sebesar 100 yaitu selisih antara spot rate dengan nilai buku, dan pada cash sebesar 7.100. Kemudian yang ketiga mencatat transaksi akun payable British pounds pada 2012 dengan spot rate 1,62, yaitu jurnal yang didapatkan adalah akun payable sebesar 24.750, kemudian pada exchange gain 450 dan cash 24.300. Soal kedua, ini merupakan soal kasus SU. Yang pertama, siapkan kertas kerja translasi untuk mengkonversi SU, perusahaan SU pada tanggal 31 Desember 2011 dengan penyesuaiannya juga. Nah,
Jawaban saya adalah kita harus mengubah atau mengkonversi exchange rate sesuai dengan exchange rate masing-masing akun pada uh, laporan keuangan. Pertama, cash. Cash pada so itu berbentuk pound sebesar 20.000, maka kita kalikan dengan exchange rate yang berlaku saat itu sebesar 1,65 sehingga dapatkan 33.000. Kemudian akun receivable sama juga. Kemudian kita selanjutnya itu cost of sales. Dia menggunakan average rate karena merupakan beban. Kemudian depreciation expense juga menggunakan average rates, operating expense juga menggunakan average rates. Kemudian dividends itu menggunakan eh, informasi yang ada di soal yaitu 1,62 untuk dividend range. Sehingga total yang didapatkan untuk aset adalah sebesar 2.463.500. Yang kedua untuk akun equity dan liability. Yang kedua, yang pertama itu akun depreciation, itu nilai pounds-nya sebesar 330.000, kita menggunakan current rate. Kemudian akun payable itu kita juga menggunakan current rate sebesar 1,65. Kemudian capital stock itu dan return earnings menggunakan historical rate dengan 1,6. Serta sales sebesar 1,63 menggunakan average rates. Kemudian equity adjustment from transaction itu menggunakan selisih antara jumlah total aset dikurangi dengan liabilities dan equity sebesar 25.500. Sehingga total yang didapatkan untuk total equity dan liabilities sebesar 2.463.500. Nah, kemudian yang kedua menyiapkan journal entries untuk buku PYL untuk akun investment inso selama 2011 serta hitung langsung transaksi gain atau loss-nya. Nah, seperti yang kita tahu dari soal, yang pertama itu PYL membeli saham So of London sebesar 800.000 pada 1 Januari 2011. Sehingga jurnal yang kita harus lakukan adalah investment in So pada case sebesar 800.000 dolar. Karena mata uang fungsionalnya adalah dolar. Kemudian yang kedua, PL mengakui pendapatan dividen dari pembelian saham So pada tahun 2011. Seperti yang diketahui, pada soal didapatkan dividen sebesar 30.000 pounds. Maka kita harus translasikan ke dolar sebesar 1,62 menggunakan dividen rate. Sehingga cash pada investment So sebesar 48.600. Kemudian yang ketiga, PL mencatat pendapatan dan dari So dan penyesuaian atas translasi. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat return on earnings sebesar 100.000 pounds, sehingga kita kalikan dengan 1,6 untuk mentranslasikan ke dolar sebesar 1,6. Kemudian kita kurangkan dengan dividen sebesar 48.600. Sehingga dapatkan income from So sebesar 114.100, kemudian equity adjustment from translation itu didapat dari jawaban pertama yaitu 25.500. Sehingga terdapat investment on So sebesar 139.600 pada income from So sebesar 114.100, kemudian equity adjustment from translation sebesar 25.500. Mungkin sekian penjelasan jawaban atas ujian tengah semester akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Dr. Arni Karnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.